Hello, hai anak-anak ibu semua. Jumpa lagi dengan ibu masih di pembelajaran sejarah, yaitu sejarah peminatan. Oke, seperti yang kamu lihat di PowerPoint ibu, kita masih membahas di judul besar yang sama. Minggu lalu kita membahas tentang Renaissance dan juga merkantilisme. Apa itu Renaissance? Kembali. Naissance berarti ingin kembali ke kebudayaan Yunani dan Romawi kuno, di mana mereka menginginkan kebudayaan tersebut kembali karena pada saat itu di Eropa terjadi zaman kegelapan. Eropa itu sudah tidak lagi punya adab seperti itu. Baru merkantilisme. Merkantilisme adalah menimbun kekayaan berupa emas batangan. Oke? Dan nanti merkantilisme inilah menyebabkan adanya perluasan daerah. Contoh kolonialisme, imperialisme. Jadi karena adanya keinginan untuk menimbun kekayaan di negaranya atau keinginan untuk memiliki kekayaan yang berupa emas batangan dan lain-lain, itulah yang menyebabkan orang-orang Eropa melakukan perjalanan ke arah Asia, di mana nanti Asia ini, daerah-daerah yang mereka ingin taklukkan, itu dijadikan sebagai penghasil bahan mentah yang dibutuhkan di sana, dan juga dibuat sebagai daerah pengiriman hasil-hasil industri di Eropa, seperti itu. Oke, seperti yang kamu lihat di PowerPoint ibu, kita akan masuk tentang reformasi gereja dan Aufklärung. Oke, kita bahas reformasi gereja. Apa yang maksud dengan reformasi gereja? Reformasi gereja dapat dimaknai sebagai perbaharuan dalam kehidupan gereja. Reformasi gereja terjadi sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Kenapa ada reformasi gereja? Karena pada saat itu Kristen Katolik Ortodoks, tahu Ortodoks yang memang dia Katoliknya kental, mereka uskup-uskup dan jajarannya pastor-pastor pada zaman itu menjual buku dosa. Jadi mereka menjual buku dosa. Jika ada orang yang merasa berdosa, mereka bisa dihapuskan dosanya dengan menjual buku tersebut. Itu disebut buku dosa. Kenapa seperti itu? Karena ini sebenarnya sudah menyimpang dari ajaran Kristen yang sebenarnya. Jadi ada orang-orang tertentu ingin keluar dari penyimpangan itu atau keluar dari kesalahan-kesalahan itu. Makanya nanti ada yang disebut dengan reformasi gereja. Latar belakang reformasi gereja. Perkembangan pemikiran pada masa Renaissance menyebabkan beberapa orang mulai mempertanyakan kemudian ajaran yang disampaikan oleh pihak gereja. Jadi sebenarnya penyimpangan itu terjadi karena ada politik, ada faktor ekonomi. Kenapa politik? Dari segi politik mereka ingin memperluas ajaran tersebut. Dari segi ekonomi mereka memanfaatkan penjualan buku dosa supaya mendapatkan uang, seperti itu. Jadi ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pastor dan uskup-uskup pada saat itu di Kristen Katolik Ortodoks. Reformasi gereja disebabkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya penyimpangan yang dilakukan gereja Katolik, misalnya penjualan surat aflat atau surat pengampunan dosa. Itu yang ibu katakan tadi, penjualan buku dosa. Masa sih orang bisa dihapuskan dosanya dengan membeli buku dosa? Yang bisa menghapuskan dosa cuma Sang Pencipta, seperti itu, bukan dengan membeli buku dosa. Itulah penyimpangan yang dilakukan oleh Katolik Ortodoks pada saat itu. Yang kedua, perkembangan paham humanis yang menyebabkan banyak orang dapat membaca dan menerjemahkan Alkitab. Jadi banyak orang-orang terpendidik atau terpelajar sudah mulai menerjemahkan kitab-kitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris, ke bahasa Jerman, dan lain-lain. Dan nanti dalam penerjemahannya ada sesuatu yang menyimpang atau tidak sesuai dengan Alkitab yang diajarkan atau Injil atau Bible yang awalnya, yang dari Ibrani. Selanjutnya, Paus mempunyai kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Inilah karena ibu katakan tadi ada politik. Kenapa politik? Karena saat itu yang memimpin negara adalah dari Paus atau pastor dari Katolik itu sendiri. Makanya mereka mulai mencampurkan politik dengan agama
uh, ekonomi dengan agama dan lain-lain seperti itu. Makanya banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, siapa sih orang yang pertama melakukan reformasi gereja? Ada yang pernah dengar Martin Luther? Makanya nanti Kristen Protestan itu ada yang Lutheran, ada satu lagi kedaerahan. Tahu nanti untuk lebih jelasnya kamu bisa baca buku yang berkaitan dengan sejarah Kristen Protestan. Makanya nanti ada Kristen Lutheran, ada lain-lain seperti itu. Jadi ada dua nanti terbagi. Oke, kita bahas Martin Luther sebagai langkah awal gerakan reformasi. Martin Luther memasang daftar 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg, Jerman, yang isinya mengkritik peranan gereja. Jadi ada 95 dalil atau 95 penyimpangan yang dituliskan oleh si Martin Luther. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dituliskan Martin Luther di pintu gereja di Wittenberg di Jerman. Yang isinya apa, Bu? Mengkritik peranan gereja atau adanya campuran politik dengan agama seperti itu. Dengan tindakan itu, Martin Luther berharap akan mendapat tanggapan positif. Akan tetapi, Martin Luther justru dituduh menentang ajaran gereja. Yang namanya juga sudah menyimpang. Ketika orang yang menyimpang disadarkan, dia akan merasa dirinya benar dan itu akan memberontak. Dia tidak suka dikritik. Itulah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Katolik Ortodoks saat itu. Jadi dia tidak suka dengan kritikan si Martin Luther tersebut. Selanjutnya, tindakan Martin Luther dalam mempelopori gerakan reformasi gereja mendapat dukungan di Jerman dan Swiss. Jadi nanti ada dari Swiss juga yang mendukung reformasi gereja. Martin Luther juga mendapat dukungan dan perlindungan dari Raja Frederick dari Saxon atau Prusia. Akhirnya, Martin Luther dibawa ke kota Wartburg, Jerman. Di kota ini Martin Luther berhasil menerjemahkan kitab Injil atau Alkitab, agama Kristen tahu Alkitab, dalam bahasa Jerman. Atau Martin Luther mendirikan gereja sendiri disebut Lutheran. Inilah nanti asal-usul adanya gereja Protestan. Nanti ibu sudah katakan tadi ada itu aliran Protestan itu Lutheran dan satu lagi ibu lupa. Nanti kamu bisa searching ada dua bagian Kristen Protestan atau Lutheran, ada satu lagi lupa ibu. Nanti kalau kita sama-sama menemukan bisa kita diskusikan. Gereja-gereja tersebut antara lain Quaker, Anabaptis, Mennonite, dan Hussite. Itulah adalah gereja-gereja yang didirikan oleh si Martin Luther. Setelah tahun 1929, beberapa aliran gereja tersebut dinamakan Protestan. Gerakan Protestan merupakan kelanjutan dari gerakan reformasi gereja. Golongan Protestan menghendaki ajaran agama dilaksanakan sesuai dengan Alkitab. Peristiwa protes oleh golongan Protestan menandai lahirnya agama Kristen Protestan. Itulah ibu katakan nanti setelah si Martin Luther mendirikan gereja Protestan, ini gereja yang didirikan Martin Luther merupakan suatu persekutuan atau gereja tempat ibadah yang melawan dari ajarannya si Katolik Ortodoks tadi. Bukan berarti ibu menjelekkan Katolik, tapi memang itulah kenyataannya. Itulah asal-usul mengapa lahirnya agama Kristen Protestan seperti itu. Baru yang dari Swiss tadi adalah si John Calvin. Johannes Calvin mendapat banyak pengikut dari Prancis, Jerman, dan Belanda. Ia membentuk lembaga reformasi di Swiss. Jadi si John Calvin ini mendapat banyak dukungan untuk dia bisa mendirikan atau melakukan protes terhadap ajaran yang ada di Katolik Ortodoks. Johannes Calvin juga berhasil mempengaruhi John Knox untuk turut melakukan reformasi gereja di Skotlandia seperti itu. Baru kita akan bahas selanjutnya pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Reformasi gereja telah menyebabkan dan berkembangnya pemikiran baru. Setiap individu menuntut kebebasan dalam mengekspresikan dirinya. Jadi yang tadinya semua gerakan masyarakat ataupun langkah masyarakat itu harus sesuai dengan ajaran di Katolik Ortodoks.
Jadi setelah ada reformasi gereja, mereka menginginkan bahwa setiap individu menentukan nasibnya sendiri, atau setiap individu memiliki kebebasan sendiri. Itu sebenarnya. Selanjutnya, pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat dunia. Reformasi gereja mendapat tantangan dari Katolik. Pihak yang menantang disebut gerakan kontra reformasi. Gerakan kontra reformasi diawali oleh Pius yang ke-5 yang didorong pengajaran dan penyebaran agama melalui sebuah orde biarawan Italia. Ya, jelas salah satu negara yang paling banyak agama Katolik adalah Roma, yang ibu kotanya Italia. Orde itu disebut Kapusin. Selanjutnya, Paus Pius yang ke-5 menyetujui pembentukan Serikat Jesuit yang diusulkan oleh St. Ignatius dari Loyola. Dan itulah nanti setelah lahir agama Protestan, nanti ada penyebaran agama Kristen Protestan. Kalau kita kembali lagi ke sejarah Indonesia, mungkin kalian sudah mempelajari, nanti orang Portugis itu membawa agama Kristen Protestan, sedangkan Spanyol membawa agama Kristen Katolik. Selanjutnya, pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat Indonesia. Tadi ada dari dunia, sekarang kita akan membahas pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Misi adalah penyebaran agama Katolik. Penyebaran Kristen Katolik pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol, sebenarnya Spanyol yang paling banyak, Portugis itu hanya beberapa. Makanya ibu katakan tadi, bangsa yang pertama kali memperkenalkan agama Katolik itu adalah bangsa Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol di Kepulauan Maluku ikut kegiatan penyebaran Katolik. Kegiatan ini dipimpin oleh anggota Ordo Jesuit, St. Franciscus Xaverius. Mereka menyebarkan Katolik dengan khotbah dan memberikan kisah teladan hidup. Selain penyebaran, para minoritas melakukan pembangunan gereja, rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Jadi mereka melakukan penyebaran Katolik dilakukan oleh misionaris atau oleh pendeta-pendeta atau oleh utusan-utusan agama. Dan mereka itu bukan langsung memaksakan, tapi mereka membangun gereja dan mereka membangun rumah sakit dan lembaga pendidikan lainnya. Dari lembaga pendidikan inilah nanti dipengaruhi supaya orang-orang di sekitaran Maluku itu menganut agama Katolik. Selanjutnya, ada yang pernah dengar Opunomensen atau Ludwig Inwer Nomensen. Dia merupakan salah satu warga negara yang berasal dari Jerman. Dia inilah yang menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak, dan dialah yang mendirikan HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Dia merupakan hasil penyebar Injil dari Jerman di Tanah Batak. Mungkin ini tidak asing lagi karena sudah banyak HKBP, apalagi di Tanah Batak, di mana orang Batak ada, di situ ada HKBP. Itu tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena orang Batak itu identik dengan HKBP, walaupun tidak 100% orang Batak Toba itu bergereja di HKBP seperti itu. Si Nomensen inilah yang menyebarkannya. Di mana disebarkan pertama kali di Rurais Lidung, kalau sekarang bilangnya Tarutung. Makanya ada salib kasih, itu yang mendirikan adalah Opunomensen kalau orang Batak bilang. Selanjutnya, Aufklärung. Kita akan membahas tentang Aufklärung. Tadi kita setelah membahas reformasi gereja. Zaman Aufklärung merupakan masa disebut sebagai zaman pencerahan. Ini sebenarnya di Renaissance juga itu disebut zaman pencerahan, tapi beda pencerahannya tidak sama. Jadi Renaissance dengan Aufklärung itu adalah dua hal yang berbeda, atau yang disebut dengan Age of Enlightenment. Itu dari bahasa Jerman yang berlangsung pada tahun 1685 hingga tahun 1815 di Eropa. Pada zaman ini bangsa Eropa memiliki optimisme yang tinggi terhadap rasio atau akal manusia sebagai pencipta perubahan, kemajuan, dan peradaban manusia, dan tentunya kesejahteraan. Jadi Aufklärung ini lebih menekankan kepada
Perubahan itu siapa yang ciptakan? Manusia. Memang perubahan yang ciptakan manusia. Yang selanjutnya kemajuan, siapa yang ciptakan? Manusia. Dan kesejahteraan, siapa yang menciptakan kesejahteraan? Ya manusia itu sendiri yang menciptakan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, slogan utama pada zaman ini adalah kata-kata dari Immanuel Kant, yaitu "Speak out", yang artinya beranilah berpikir sendiri. Berarti berani berpikir sendiri untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya, istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Enlightenment. Peristiwa ini terjadi tadi Ibu katakan pada tahun 1695 sampai 1815. Di masa ini manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru dalam hal adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau tadi kita membahas di Renaissance adalah sama-sama pencerahan. Di Renaissance itu pencerahan di bidang budaya dan seni. Di mana orang-orang saat itu kalau di Renaissance terjadi Renaissance karena orang-orang Eropa saat itu merindukan kebudayaan dan kesenian atau keemasan pada zaman Romawi dan Yunani kuno. Jadi kalau di Aufklärung ini itu lebih menekankan pada ilmu pengetahuan. Nanti makanya muncul orang fisikawan dan lain-lain. Jadi selanjutnya pada zaman Renaissance berbagai perkembangan. Jadi pada zaman Renaissance itu berbagai perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta humaniora seperti filsafat, politik ataupun seni berkembang dengan pesat. Namun belum dirasakan perubahan yang signifikan. Hanya ingin kembali ke kebudayaan dan kejayaan pada zaman Romawi dan Yunani kuno. Selanjutnya, seorang filsuf Jerman mengemukakan bahwa permasalahan bukanlah apakah manusia mampu atau tidak menggunakan akalnya untuk menciptakan kesejahteraan, tapi mengapa manusia belum menggunakan akalnya maksimal untuk menciptakan kesejahteraannya. Jadi si Kant ini tadi berpendapat bahwa manusia itu sebenarnya mampu, punya akal, punya pikiran, tapi dia tidak menggunakan pikiran dan akalnya semaksimal mungkin untuk menciptakan kesejahteraan bagi diri sendiri. Makanya sampai sekarang banyak orang masih menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Jadi baratnya kita nggak dapat rezeki. Oh, aku seperti ini. Kita seperti menyalahkan orang lain. Padahal kata si Kant, sebenarnya manusia itu mampu lebih menciptakan kesejahteraannya. Asalkan manusia itu mampu menggunakan akal dan pikirannya maksimal seperti itu. Baru selanjutnya jawaban Kant atas pernyataan tersebut adalah karena manusia belum berani menggunakan rasionalnya atau rasionya atau pemikirannya. Menurut Kant, bangsa Eropa masih dikuasai oleh otoritas lain termasuk kitab suci, gereja. Mereka masih dibatasi. Sampai sekarang kita yang umat yang beragama semua masih mengingat batasan-batasan yang diajarkan oleh agama masing-masing seperti itu. Hal ini membuat bangsa Eropa mulai meneliti dengan kritis segala sesuatu dalam kehidupannya, menggunakan akalnya dan membuat banyak perubahan terhadap pola pikir manusia. Selain Immanuel Kant, terdapat beberapa tokoh penting lain dengan berbagai aliran pemikiran dalam zaman Aufklärung. Jadi inilah nanti selain si Kant ini merupakan pencetus dari Aufklärung atau zaman pencerahan di bidang intelektual. Banyak lagi intelek yang lain. Kita bahas. Yang pertama ada si Francis Bacon. Dia berasal dari Inggris. Francis Bacon merupakan tokoh awal dalam masa Aufklärung di Inggris. Menurut Bacon, manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya dan tidak harus-menerus menggantungkan diri pada Tuhan. Jadi kita menggantungkan diri pada Tuhan, tapi kita mempunyai cara untuk membuat perubahan dalam diri kita. Itu menurut si Bacon. Cara adalah melalui penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Itulah yang katakan tadi, manusia bisa menciptakan kesejahteraannya ketika manusia menggunakan akal dan pikirannya. Gagasannya yang terkenal adalah knowledge is power. Artinya ilmu pengetahuan merupakan jalan yang dapat dipergunakan untuk kemajuan di hidup manusia. Jadi knowledge is power. Selanjutnya ini adalah si Bacon. Selanjutnya ada si John Locke. Dia berasal dari Inggris. John Locke dianggap sebagai bapak liberalisme.
Pemikirannya tercermin dalam karya Two Treatises of Government. Ini tulisannya pada tahun 1689 yang menjelaskan bahwa hidup manusia diatur oleh hukum kodrat dan setiap individu berhak memiliki hak-hak yang tak boleh dirampas darinya. Jadi ada manusia itu memiliki hak, contoh yang tidak bisa dirampas, memiliki hak hidup. Siapa yang bisa mengambil hak hidupmu? Cuman Tuhan. Jadi orang lain tidak berhak atas nyawamu. Orang lain tidak berhak atas agama yang kamu peluk. Itulah kamu yang menentukan hakmu, bukan orang lain, seperti itu. Itulah maksud si John Locke ini. Jadi manusia memiliki kodrat dan tiap individu memiliki hak-haknya yang tidak boleh dipaksakan, tidak boleh dirampas. Locke juga membahas tentang pemerintahan suatu negara harus dibatasi oleh hukum-hukum tertentu agar pemerintah tidak merampas hak-hak individu. Jadi, keberadaan negara berfungsi untuk menjamin keamanan seluruh masyarakatnya, seperti itu. Karena makanya di suatu negara ada hukum-hukum yang mengatur, baik itu hukum perdana ataupun hukum perdata, seperti itu. Ada hukum-hukum tertentu yang mengatur tingkah laku, dan sedangkan kita di masyarakat ada hukum yang tidak tertulis atau norma-norma tertentu, seperti itu. Jadi ada hukum-hukum di setiap negara. Itu sudah, makanya di Indonesia ada hukum tiap-tiap negara berhak memiliki seperti itu. Pasal 28, pasal 34, orang miskin dan ini seperti itu. Selanjutnya Isaac Newton. Ini tidak asing lagi. Dia berasal dari Inggris. Nama ini pasti sudah nggak asing untuk kalian. Oke? Dirinya terkenal karena penjabaran hukum gravitasi bumi. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda di luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum alam yang sama. Karya yang terbesar dan paling berpengaruh yang dimilikinya adalah Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang dicetusnya pada tahun 1687. Ini pemikirannya ini tentang fisika ini ternyata membawa wajah baru dalam ilmu pengetahuan, sehingga dirinya merupakan tokoh yang berpengaruh di masa itu. Kenapa? Dia adalah orang pertama yang menciptakan hukum gravitasi bumi. Selanjutnya ada si Jean-Jacques Rousseau. Dia berasal dari Prancis. Ini pun tidak akan asing lagi namanya bagi kalian. Apalagi ini untuk kalian memang IPS. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sosiologi atau Bapak Kewarganegaraan. Si Rousseau. Nah, si Rousseau ini merupakan filsuf Prancis yang juga muncul pada masa Aufklärung atau pencerahan di bidang ilmu pendidikan dan pemikiran. Dia menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyatnya. Jika negara memiliki kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya. Atas pemikirannya tersebut, Rousseau dipandang sebagai pendukung demokrasi yang paling penting. Jadi, menurut si Rousseau ini, setiap individu, setiap masyarakat, setiap rakyat memiliki kebebasan untuk dirinya, memiliki ini kebebasan ada dalam hal tertentu, bukan semua hal bebas. Contoh, sekarang kita mengartikan demokrasi adalah kebebasan mengeluarkan pendapat. Sebenarnya arti demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kenapa? Dia berasal dari rakyat yang dipilih oleh rakyat dan untuk mengabdi kepada rakyat. Tapi banyak pemimpin yang menyimpang dari arti demokrasi itu sendiri. Tapi masyarakat pun atau rakyat pun banyak yang salah mengartikan tentang demokrasi. Sebenarnya demokrasi itu kita memang bebas mengeluarkan pendapat, tapi lihat, ada hukum-hukum yang mengatur kita di undang-undang. Makanya negara kita adalah negara hukum. Jadi salah kita mengartikan demokrasi, kita seringkali menyalahkan pemerintah saat kita diproses seperti itu. Jadi kita harus berjalan di koridor kita sendiri. Menurut si Rousseau. Jadi setiap warga negara memiliki kedaulatan rakyatnya, itulah, dan individu mempertahankan kebebasannya. Memang bebas, tapi ada norma-norma yang mengatur tersebut, seperti itu. Jangan lagi pula kamu bebas jalan sana, bebas jalan sini, tak berpakaian. Di masyarakat saja itu sudah lain hukumnya, seperti itu. Oke, sampai di sini yang Ibu jelaskan. Ada lagi si portair, kamu baca aja sampai di sini Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan ataupun yang mengganjal, apalagi ini soal reformasi gereja, bagi
ini akan pro kontra antara Katolik dan Protestan. Boleh tanyakan Ibu, kita diskusikan, kita pecahkan, kita cari jalan keluarnya. Oke? Ibu menjelaskan sampai di sini. See you, goodbye.